Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usi Amanda Vestilia dengan NIM C1L02310018. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pembuatan peta das acara 7. Sebelumnya, das adalah daerah yang dibatasi punggung-punggung gunung, di mana air hujan yang jatuh pada daerah tersebut akan ditampung oleh punggung gunung-gunung tersebut dan akan dialirkan ke sungai-sungai kecil, dari sungai-sungai kecil ke sungai utama. Nah, dalam praktikum ini, dalam proses pembuatan das ini didasari dengan menggunakan data DEM, yang dimana DEM itu merupakan Digital Elevation Model, yang merupakan data digital yang menyajikan penampakan topografi melalui muka bumi dalam 3 dimensi. Jadi DEM ini bisa membantu membuat seperti kontur, kemiringan, lereng, dan lain-lain sebagainya. Kita akan memulai. Nah, jadi kita mulai saja tutorialnya. Jadi di sini kita akan memasukkan data data daerah kalian masing-masing. Di sini saya menggunakan data Kota Mataram dan kalian masukkan DEM kalian atau Digital Elevation Modelnya. Di sini kita tinggal masukkan. Nah, di sini kan data DEM-nya tuh masih kayak garis titik-titik, warnanya banyak ya. Jadi kita tinggal ke Properties. Kita langsung ganti aja. Nah, kita ke sini. Kita oke. Nah, setelah itu baru kita tinggal potong daerah DEM ini biar jadi nggak lebar kayak gini. Jadi kita tinggal langkah-langkahnya itu kita ke Actor Box. Nah, lihat. Nah, lalu kita ke Data Management Tools. Setelah itu kita cari raster. Nah, dia raster ini. Lalu raster processing. Lalu kita klik. Setelah itu kita input rasternya. Nah, sudah. Sebelum kita hapus, kita dapatkan data ini. Lalu kalau kalian mau ubah dia biar nggak terlalu banyak gitu, kita ke classify lagi ini. Jadi koordinat sistem DEM ini tuh secara default itu kan WGS 84. Nah, jadi kita di sini untuk pembuatan sungai itu kita harus ubah data WGS 84-nya itu jadi UTM atau Universal Transfer Meter. Actual box, terus ke data management kayak tadi, terus tinggal yang projection, data management tools, kita ke projection. Nih, di atasnya raster ada project and transformation, terus kalian tinggal pencet raster, lalu kita project raster ini. Tunggu lagi. Nah, kita masukin input rasternya ini, kita input data dan oke. Nah, setelah kedua tahap itu selesai, maka kita akan mulai pembuatan sungai dari dam. Jadi kita dapat mulai, kita akan menggunakan, nah seperti ini kan. Kok jelek ya? Setelah itu kita akan menggunakan data dari Kota Mataram. Nah, setelah kita jadi data DEM, kita langsung ke ActualBox lagi, lalu kita ke Spatial Analysis paling bawah ini, Spatial Analysis Tools nih, Spatial Analysis Tools. Lalu setelah itu kita ke Hidrologi. Jadi di hidrologi itu ada beberapa tools yang bakalan kita pakai. Yang pertama ada tools fill, yaitu tools kegunaannya itu untuk proses mengisi sink, atau sink itu adalah area yang memiliki aliran airnya itu sendiri. Jadi tidak mengalir keluar aliran airnya seperti danau, kolam, atau lubang. Selain fill, di sini juga ada flow direction, yang dimana flow direction itu prosesnya itu untuk mengetahui arah aliran air dari permukaan, lalu dipresentasikan ke sel-sel di data DAM.
Lalu setelah itu ada flow accumulation, yang dimana flow accumulation ini tujuannya itu untuk mengetahui pola aliran. Nah, tadi kan flow direction itu kan arahnya. Nah, di flow accumulation ini kita mengetahui pola alirannya. Pola aliran sungai dengan sel dengan nilai alirannya itu tertinggi, ya, terus dibentuk oleh flow direction. Setelah itu ada stream order. Ini stream order. Jadi stream order itu dia tuh memberikan order kepada raster. Lalu dia tuh menunjukkan percabangan dari jaring-jaringan. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana cara penggunaan tools dari hidrologi. Setelah itu ada stream to feature. Stream to feature itu untuk mengkoreksi raster yang menampilkan jaringan linear menjadi fitur. Lalu yang terakhir itu ada basin. Ini tools yang bakal kita pakai, ada 6 basin. Jadi basin ini kegunaan itu untuk membuat raster dengan drainage basin atau membentuk catchment area. Nah, yang pertama jadi kita akan ke fill dulu. Kita input data fill. Setelah itu kita akan menginput yang di input surface itu kita akan isi dengan data dam yang tadi yang sudah kita ganti koordinatnya. Nah, ya, oke. Nah, kita sudah dapat nih. Jadi ada processingnya. Lalu setelah itu kita ke tools lagi, kita pilih yang flow direction. Nah, kita input surface rasternya ini kita masukin dengan hasil fill tadi. Oke. Nah, hasilnya jadi kayak gini, banyak warna. Nah, kelihatan kan seperti aliran sungai. Nah, hasilnya itu sudah didapatkan hasil. Ini seperti ini. Terus kita lagi masih ke tools hidrologi, kita ke pilih yang flow accumulation. Nah, di input flow direction raster ini kita masukin hasil yang flow dir tadi. Nah, terus sisanya tuh kita biarin aja ini kosong-kosong. Oke. Nah, kita dapatkan kan ini garis-garis aliran sungai. Lalu setelah itu kita lagi ke Arthur Box, kita ke Spatial Analysis Tools. Ini masih kita ke Conditional, kita pencet yang con. Ini lalu kita input accumulation ini. Nah, terus input true raster or constant value ini kita isi dengan flow dir. Lalu kita oke. Tunggu. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Jadi bisa kelihatan banget kan? Kita masih centang-centang ini dulu. Sama aja. Nah, selanjutnya kita akan tahap pembuatan ordo sungai. Dia jadi akan terisi secara otomatis. Kita akan ke tahap pembuatan ordo sungai yang akan terisi secara otomatis pada atribut setiap data SHP. Jadi kita akan masuk lagi ke hidrologi, terus kita ke stream order. Di sini input raster, input stream rasternya itu kita masukin hasil con tadi, con flow. Lalu kalau input flow direction rasternya kita masukin yang flow dir. Setelah itu method of stream ordering of itu kita pakai yang Strahler. Kenapa kita pakai yang Strahler? Jadi Strahler itu adalah tokoh termuka. Dia itu yang menemukan tingkat sungai-sungai atau aliran sungai. Terus lalu dia tuh tokoh Strahler itu dirancang untuk mencerminkan morfologi daerah. Jadi ordo ini tuh digunakan atau dirancang untuk mencerminkan morfologi daerah tangkapan dan membentuk dasar indikator hidrografi yang penting dari strukturnya. Lalu kita pencet OK. Jadi sistemnya tuh namanya tuh menurut top down. Nah, setelah jadi ini kan nih kayak aliran-aliran itu. Lalu kita selanjutnya kita akan mengkonversi data raster tersebut ini menjadi data vektor. Jadi kita ke tools, masih ke hidrologi ini, kita pilih stream to feature, linear ke fitur. Jadi di input stream rasternya ini
kita masukkan hasil yang stream order tadi. Terus input flow direction lagi kita masukin yang flow dir. Yang ini. Flow dir. Jelek. Nah, lalu kita oke. Nah, didapatkan hasilnya itu jadi kayak gini. Ini kita hapus-hapus dulu. Bukan apa sih? Kita uncentang. Nah, hasilnya bakalan jadi kayak gini. Ini data di atas ini merupakan data aliran sungai yang ditampilkan secara keseluruhan. Nah, dia tuh yang akan merubah tampilan das secara garis besar. Lalu setelah itu kita klik properties pada hasil yang stream ini. Kita ke properties. Definition query yang ini. Lalu query builder. Nah, di sini kan ada kode-kode yang bakalan kita masukin. Jadi kode-kodenya itu kita masukkan rumusnya itu ada grid code ini. Lalu ke grid code. Setelah itu kita ada strip ini. Lalu setelah itu kita pencet 1 and setelah n kita ke grid code lagi. Terus tanda ini, tanda 2. Lalu kita pencet N, grid code lagi, tanda ini, 3. Oke. Nah, jadi rumus-rumus ini tuh berfungsi untuk menghilangkan data air yang terkecil dan hanya menampilkan data air yang terbesar. Lalu setelah itu kalian tinggal pencet oke. Nah, ini data airnya jadi sisa ini aja. Nah, selanjutnya untuk kita menampilkan data yang sudah dibuat tadi itu, kita klik kode lagi ke properties lagi. Yang stream to order ini, kita ke properties simbol. Kita ke simbol. Terus kita ke quantities. Lalu ke graduate simbol. Nah, di sini setelah kita ke graduate simbol ini, kita ubah value non ini jadi grid code. Nah, kita ubah kelasnya jadi 3. Kenapa 3? Kita sesuaikan dengan data yang kita inginkan. Kalau misalnya 4 juga bisa. Lalu, oke. Nah, setelah itu, ini kan datanya. Kita ke ini. Nah, ini datanya. Nah, setelah langkah stream to feeder tersebut dilakukan, maka akan nampak bentuk atau daerah aliran sungai pada data dam Kota Mataram. Nah, selanjutnya kita akan membuat batas catchment area atau daerah tangkapan air. Kita ke ArthurBox lagi, kita ke spatial analysis. Ini udah ke spatial analysis, kita ke hidrologi, nah kita ke basin. Nah, kita input hasil yang flow dir ini. Lalu kita pencet oke. Bisa dilihat perbandingannya. Nah, selanjutnya kita akan rubah data catchment area ini menjadi format data vektor. Jadi kita ke ArthurBox lagi, terus kita ke conversion tools. Nah, lalu kita ke from raster. Nah, kita ke from raster, terus ke raster to polygon. Nah, kita input data basin tadi. Lalu setelah itu centang dua-duanya. Centang nggak ya? Coba dulu. Nah, jadi ini datanya. Nah, setelah itu kita jadi daerah raster tuh basinnya jadi gini. Nah,
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.